Itang si kereta cilik. Petualangan di kota Train. 1, 2, 3, dan 4. Ethan adalah anak beruntung. Oh wow, lampu yang keren. Aku memang beruntung. Kau terlalu terlambat. Lebih cepat, George, atau kau tidak akan pernah bisa mengejar kami. Ethan, benda apa di kepalamu itu? Kalian tidak tahu ini lampu super. Kau dapat itu dari mana? Tadi aku menemukannya. Tapi menurutku, Ethan, pertama, kau terlihat lucu sekali saat menggunakan lampu itu. Lampunya terlalu besar untuk tubuhmu. Dan kedua, saat kau menyombongkan lampu itu ke sini, pemiliknya membutuhkan lampu itu dan pasti sedang bingung mencarinya. Kita harus kembalikan lampu itu kepada siapapun pemiliknya. Kawan, ini adalah lampuku. Aku menghilangkannya. Itu lampu milikku, lampu hadiah dari ayahku. Kau tidak berbohong. Di mana kau menghilangkannya? Kalau aku tahu di mana hilangnya, aku tidak akan bingung. Sepertinya hilang saat aku di jalan tadi. Kalau begitu, karena aku menemukan ini di jalan, maka ini milikmu. Ada yang aneh. Kenapa orang tua Sam memberi dia lampu besar seperti itu? Padahal lampu itu akan membuat dia lebih lambat. Lampu itu sangat berat dibanding lampu biasa. Wow, siapa yang menabrak tiang lampu sampai seperti ini? Mungkin dinosaurus yang menabraknya. Dinosaurus itu sudah lama punah, Ethan. Iya. Aku kan hanya bercanda, George. Kemarin kakek Billy menabraknya. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kakek. Biasanya dia adalah kereta yang sopan dan baik, dan dia tidak pernah melanggar peraturan. Kawan, aku rasa aku tahu sesuatu. Lampu itu milik kakek Billy, dan kakek tidak bisa melihat dengan baik tanpa itu. Kita harus mengambil lampu itu dari Sam Sparky dan mengembalikannya pada kakek Billy. Lihatlah di sekelilingmu, banyak sekali lampu bersinar. Hei, kalian kesini karena mau menari dengan kami? Sam Sparky, tolong matikan musiknya sekarang. Kenapa harus dimatikan? Kau berbohong pada kami. Lampu itu bukan milikmu, itu milik kakek Billy. Dan tanpa lampu itu, kakek tidak bisa melihat apa-apa. Kita harus mengembalikan lampu itu padanya. Tapi aku tidak tahu kalau itu milik kakek Billy. Aku pikir lampu itu tidak ada yang punya. Bagaimana, kakek? Mengagumkan. Semua jelas seperti dulu. Terima kasih, nak. Aku sangat kesulitan hidup tanpa lampuku. Mataku seperti buta. Aku senang semuanya berakhir bahagia seperti ini. Dan kalian cepatlah pulang, anak-anak. Sudah malam. Selamat malam, kakek Billy. Jangan hilangkan barang lagi ya, kek. Ya, aku akan menjaga barangku. Hey, George! Apa kau mau ikut main? Hey, George! Oh, kasihan George. George terkena kejutan listrik. Menakutkan ya? Dialah penemuan baruku. Namanya George 2000. Dia robot kembaranku. Dia yang membersihkan rumahku. Oh, George, kau memang sangat jenius. Bagaimana caramu mengendalikan dia? Menggunakan remote. Coba lihatlah. George tidak bisa melakukan apa-apa. Hah? Maaf, salah tombol. Ini dia. George adalah kereta kecil yang bekerja paling keras di dunia. Kalimatmu yang sebelum ini lebih cocok, George. Jadi kita mau main di luar?
Baik, George. Mode membersihkan rumah. Baik, ayo kita berangkat. Wah, bagus juga. Profesor George memang sangat hebat. Membuat sesuatu yang spesial, sebuah robot. Selamat siang. Apa yang terjadi? Boleh aku menyiram bunganya, kakek? Oh, nak, menyirami bunga adalah hal yang begitu serius. Tapi menurutku kau kereta kecil yang sangat bertanggung jawab. Kau boleh melakukannya. Baiklah, aku akan istirahat sebentar. Dan aku akan tidur. Apa yang terjadi? George, apa yang kau lakukan? Kakek Billy, aku membawakanmu kue. Kakek Billy, apa yang terjadi di sini? Siapa yang membuat keributan di sini? George pelakunya. Semua ini adalah ulah George. Benarkah? Kalau begitu, di mana anak nakal itu sekarang? Itu di sana. Hentikan dia sekarang. Oh, ini gawat. George ada dua. Jawab aku sekarang, siapa yang membuat kekacauan di taman kakek Billy? Robot kembaranku pelakunya. Jadi semua ini bukan salahku, Pak. Tidak, dia yang robot kembaranku. Pembohong, kau kembaranku. Aku ini George. Tidak, aku yang George. Tidak, aku George. Tidak, aku George. Tidak, aku George. Tidak, aku yang George. Tidak, aku George. Aku yang George. Aku George. Aku yang George. Tidak, aku George. Tidak, aku Tidak, George. aku George. Tidak, aku George. Aku George. Oh, maaf. Ini milik siapa ya? Lari! Oh, George, kau sudah membuat masalah baru. Sekarang aku sudah memahami pelajarannya. Aku harus membersihkan kamarku sendiri. Bagaimana setumpukan salju bisa bergerak? Peringatan semuanya. Ada peringatan badai salju yang sudah dekat. Semua penduduk harus berlindung di perlindungan tertutup sampai badai salju selesai. Ada peringatan badai. Semua penduduk harus berlindung di perlindungan tertutup. Oh, Tuan Clockface juga ikut berlari. Seluruh kota tidak di tempat biasa. Ayo lihat bagaimana George di rumah. Ditambah, dikurangi, kemudian dikali dengan... Oh, hebat. Sekarang aku juga tidak di tempat biasa. Kenapa kau menggantung magnet di kamarmu, George? Aku sedang mencoba fitur magnetku. Jadi, aku sedang mencari tahu apa yang membuat kereta saling tertarik satu sama lain. Lihatlah kita ini berteman, tapi kenapa? Menurut teoriku, itu karena fitur magnet. Inilah penelitianku. Ini rahasia, jangan beritahu siapapun. George, kenapa kau tidak menggunakan lantai yang empuk saja? Agak sakit kalau jatuh di sini. Jadi apa kau punya ide untuk penelitianku? Dan kita buat kemajuan. Tidak ada. Kita masih diam di sini dan tidak bergerak. Dan kita tidak boleh keluar. Kau tahu kan badai salju sudah dekat? Badai salju sudah dekat? Itu luar biasa.
Kenapa badai salju malah membuatmu senang? Persahabatan sejati itu harusnya muncul di saat seperti ini, bersamaan dengan badai dan angin yang kencang. Jadi sekarang kita akan mencoba kekuatan dari fitur magnet. Kau tidak boleh keluar, George. Peringatan badai mengatakan dengan jelas bahwa kita tidak boleh keluar rumah. Au! Au! George, aku mohon, jangan! Sekarang aku akan mencoba kekuatan fitur magnetku. Dan sekarang nyalakan magnet pada kapasitas maksimal agar aku tidak bisa terbawa oleh badai. Bagaimana aku bisa menyalakannya? Aku masih tersangkut di langit-langit. Au! Oh. George! 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 Ethan, apa yang terjadi? Gawat kawan-kawan, badai telah membawa pergi George. Kita harus menolongnya. Bagaimana kita bisa tahu George ada di mana? Badai itu sangat besar. Mungkin saja dia sudah tertimbun salju. George! 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 Maafkan aku ini Tuan Clockface, bukan George. Pasti karena aku tertimbun salju. Apa Tuan melihat George? Tidak tahu, dia bisa ada di mana saja. Oh, jika George selalu lama tertimbun salju, dia bisa membeku. Tubuhnya tidak terbuat dari besi. Ya, aku tahu dia terbuat dari besi. Secara teknis kurang lebih begitu. Tapi bukan besi tahan beku. Kau mengerti kan maksudku? Benar juga, George itu terbuat dari besi. Kami menemukanmu, George. Inilah kekuatan yang dimiliki fitur magnet. Dan tentu saja kekuatan persahabatan sejati. Hai anak-anak, apakah magnet kalian hanya bisa digunakan untuk menolong George? Maaf, maksudku mungkin bisa kalian menolongku juga di sini?